Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Masih pada sehat ya? Kakak doakan kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat. Baik, di video kali ini kita akan belajar bab baru tentang statistika. Bagian pertama kita akan belajar tentang rataan data tunggal dan rataan data berkelompok. Kita langsung mulai aja pelajarannya. Oke, rataan data tunggal. Rataan itu rata-rata gitu ya. Sama bahasanya sama itu. Dilambangkan dengan X bar. Itu X ada garis di atasnya. Nah, data tunggal sendiri itu data yang sudah kalian biasa pelajari sebelumnya. Kita langsung ini aja contohnya. Langsung. Nah, ini rumus rata-rata ya atau rataan. Seperti yang kalian tahu, rata-rata itu rumusnya semua data gitu ya, jumlah data gitu ya, dibagi dengan n. N-nya sendiri banyak data atau bisa ditulis gini, sigma xi. Xi-nya ini masing-masing data, n banyak data. Nah, xi itu wakil data, n banyak data. Ingat banyak data ya, bukan jumlah data. Karena kalau kita berbicara tentang bilangan, yang nama jumlah itu ya ditambahkan. Sementara n ini kan banyak datanya ada berapa. Contohnya nih biar mudah. Oke, tentukan rataan atau rata-rata data berikut. Nah, 11, 13, 16, 19, 15, 10. Nah, ini rata-ratanya berapa nih? Perhatikan adik-adik. Nah, ini yang namanya XI nih. X1, X2, X3, X4, X5, X6 atau data ke-1, data kedua dan seterusnya. N banyak data. Ingat banyak data, bukan jumlah ya. Banyak data itu ada berapa? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu N-nya berarti ada 6. Nah, kemudian kita hitung nih rata-ratanya. T rata-rata gitu ya. Sama dengan 11 ditambah 13 ditambah 16 kemudian ditambah 19 ditambah 15 ditambah 10 terbagi banyak datanya ada berapa? 6 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Terbagi 6. Seperti biasa ini statistika biasa yang sudah kalian pelajari baik di SD maupun SMP. Sama dengan, nah kita jumlahkan nih. 11 tambah 19, 30, 40, 55, 84 ya. 84 per 6 sama dengan 14. Nah, inilah rata-rata data ini, yaitu 14. Nah, kemudian kita masuk, ini kan rata-rata biasa ya. Kita masuk sekarang, coba masih ingat nggak kalian tentang rata-rata gabungan atau rataan gabungan? Ini waktu SMP juga kalian sudah pelajari. Ini kita kembali mengulang aja. Nah, andaikan ada beberapa kelompok data ya. Sebut saja ada kelompok 1, kelompok 2 atau seterusnya kelompok 3. Maka rata-rata gabungan dari kelompok-kelompok tersebut adalah rata-rata kelompok 1 dikali N1 tambah rata-rata 2 dikali N2 per N1 tambah N2. Masih ingat? Nah, dengan keterangannya begini. X1 itu rataan data kelompok data 1. Ya, X2 rataan kelompok data 2, N1 banyak data kelompok 1, N2 banyak data kelompok 2. Jadi kalau nanti ada 3 ya tambahin aja nih. X3 N3 per N1 N2, N1 tambah N2 tambah N3. Nah, biar mudah, biar ingat kembali, langsung kakak kasih contohnya aja ya. Perhatikan. Rataan tinggi badan 10 orang perempuan adalah 160 cm. Sedangkan rataan tinggi badan 20 orang laki-laki adalah 170 cm. Tentukan rataan tinggi badan ke-30 orang tersebut. Perhatikan ada 10 orang perempuan, 20 orang laki-laki. Rata-ratanya kalau digabungin berapa? Di kasus ini jangan sampai kalian langsung tulis, oh karena ini ada 2 langsung 160 tambah 170 bagi 2. Nah, nggak boleh kayak gitu adik-adik. Kita gunakan rumus rataan gabungan ini. Misalkan yang perempuan kita sebut yang 1 ya, kelompok 1 yang perempuan, kelompok 2 yang laki-laki. Nah, misalkan gitu, maka kita langsung cari rata-ratanya sama dengan X1-nya rata-rata yang perempuan 160 dikali banyak siswa perempuan, banyak yang perempuan
ada berapa? 10 orang ya. 10 ditambah rata-rata 2, kita sebut yang laki-laki, rata-ratanya 170 dikali 20 per 10 tambah 20. Nah, ini berarti sama dengan 1600 ditambah 170 kali 2000 dari kali 20 itu 3400 per 30. Berarti sama dengan ini 5000 per 30. Ini kalau kalian hitung jadinya 166,67. Nah, inilah rataan tinggi badan ke-30 orang ini. Jadi pakai rumus yang ini adik-adik ya. Rumus yang ini. Jadi jangan sampai kalian langsung tulis 160 tambah 170 bagi 2 karena jumlah orangnya kan beda gitu. Paham ya sampai sini? Nah, kalau udah paham kita coba latihannya dulu yang data tunggal. Perhatikan, tentukan rataan data berikut. Ini ada nilai, ini ada FF, ini frekuensi ya. Frekuensi itu ya banyak data. Jadi nilai 6 itu ada 3, nilai 7 ada 5, nilai 8 ada 2, nilai 9 ada 4, nilai 10-nya ada 1. Nah, rata-ratanya berapa? Nah, ketika kalian menemukan data yang ditulis atau disajikan dalam bentuk seperti ini, maka untuk mencari mencari rataannya itu ya kalian sama sepertinya yang tadi, jumlah data per banyak data gitu ya. Tapi perhatikan sini, 6 itu ada 3, berarti kita kalikan 6-nya kali 3 gitu. Ditambah 7 kali 5. Nah, ditambah 8 kali 2, ditambah 9 kali 4, ditambah 10 kali 1. Nah, pernya berapa? Banyak data. Ya, total frekuensi ini 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 tambah 1 sama dengan 15. Nah, sekarang kita hitung sama-sama nih. 18 ditambah 35 ditambah 16 tambah 36 tambah 10 per 15. Oke, ini sama dengan berapa? Kita hitung 10 tambah 36 46 tambah 16 16 tambah 18 34 nih. 34 tambah ini aja nih, 34 tambah 36 70 80 115 ya. 115 per 15 sama dengan ini bagi 5 deh biar mudah. 23 per 3 sama dengan 7,67. Nah, inilah rataan data yang disajikan ini, yaitu 7,67. Yuk kita lanjut latihan berikutnya. Nah, ini tentang rataan gabungan nih. Suatu kelas terdiri dari 30 siswa. Rata-rata berat badan siswa perempuan 45 kg, sedangkan rata-rata berat badan siswa laki-laki 55 kg. Nah, jika rata-rata berat badan siswa dalam kelas tersebut, nah berarti ini rataan gabungannya seluruh kelas nih 51 kg. Tentukan jumlah masing-masing siswa perempuan dan siswa laki-laki. Nah, jangan bingung adik-adik, kita tulis aja dulu rumusnya ya. Perhatikan, rataan gabungan itu kan rumusnya gini. Rataan sama dengan rata-rata 1 dikali N1 tambah rata-rata 2 dikali N2 per N1 tambah N2. Oke, kita misalkan yang rata-rata data kelompok 1 itu yang perempuan. Ini rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungannya 51 nih yang seluruh kelas. 51 sama dengan rata-rata 1 yang perempuan itu 45. Banyak siswa perempuannya belum tahu ya. Kita tulis N1 biarin, tambah rata-rata berat badan laki-lakinya 55. Siswa laki-lakinya belum tahu, kita biarin, per N1 tambah N2. Berarti kan jumlah siswa perempuan tambah siswa laki-laki. Berarti ini ya, 3
30. Nah, sampai sini kita kalikan 30-nya ke kiri. Berarti sini 51 kali 30 itu sama dengan 45 N1 ditambah 55 N2. Nah, sampai sini gimana nih Kak ngerjainnya? Perhatikan adik-adik, N1 tambah N2 berapa sih? Sama dengan 30 kan? Kita tulis deh di sini nih. N1 tambah N2 sama dengan 30. Berarti N1 sama dengan 30 min N2. Nah, N1 di sini kita ganti ini. 51 kali 30 kita hitung 1530 sama dengan 45. N1-nya kita ganti ini. 30 kurang N2 ditambah 5 N2. Oke. Sampai sini biar angkanya tidak terlalu besar, kita coba bagi 5 aja ya. Bagi 5 bisa nih. Bagi 5 berarti 306 pertama ya. Sama dengan bagi 5 9 dikali 30 kurang N2 ditambah 11 N2. Adik-adik kalau kalian bingung nggak mau dibagi 5 juga nggak apa-apa, kalian kerjakan aja ini. Oke, lanjut ya. 306 sama dengan 270 dikurang 9 N2 ditambah 11 N2. Nah, berarti 270-nya kita pindahin ke kiri. Nah, jadi 306 kurang 270 sama dengan 36 sama dengan min 9 N2 tambah 11 N2. 2 N2 gitu ya. Berarti N2 sama dengan 18. Nah, ketemu nih N2 nya 18. Kita cek N1 nya berapa? N1 sama dengan 30 kurang 18 sama dengan 12. Oke, pertanyaannya jumlah masing-masing siswa perempuan dan laki-laki. Tadi yang perempuan yang N1 ya. Jadi siswa perempuannya berapa? Siswa perempuannya sama dengan 12. Siswa laki-laki sama dengan 18. Nah, inilah jawabannya. Nah, sampai sini paham adik-adik tentang rataan data tunggal dan rataan gabungan? Paham ya? Kalau memang sudah paham, kita sekarang masuk ke rataan data berkelompok. Nah, seperti apa rataan data berkelompok? Lambangnya sama ya adik-adik ya? X bar. Nah, kita pahami dulu tentang data berkelompok. Nah, data berkelompok itu, nah ini adik-adik, data yang disajikan dalam bentuk interval. Ini kan ada 140 sampai 144. Nah, ini kalau data yang seperti ini disebut data berkelompok. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian pahami di rataan data berkelompok. Yang pertama ini, masing-masing interval ini disebut kelas, ya, kelas. Ini kelas 140 sampai 144, ini kelas 145 sampai 149 dan seterusnya. Ini kelas 170 sampai 174. Ini frekuensi sama pengertiannya. Jadi tinggi badan yang intervalnya 140 sampai 144 tuh ada 2 orang, misalnya gitu. Nah, kemudian yang harus kalian pahami lagi ini. Perhatikan sekarang kelas 140 sampai 144. Nah, ini sama ya adik-adik ya. Kelas berikutnya juga sama. Ini kita fokus ke sini dulu. 140 itu disebut batas bawah, ya. Batas bawah kelas ini. Nah, 144 disebut batas atas. Ini batas bawah, batas atas. 145 juga batas bawah untuk kelasnya dengan batas atas 149. Nah, seperti itu. Kemudian ada XI. Nah, XI di sini nanti nilai tengah. Nanti kita akan gunakan X ini. Nilai tengah yaitu setengah dikali batas bawah tambah batas atas. Ya kan? Jadi setengah nilai tengah ini kelas ini adalah 140 tambah 144 bagi 2. Kemudian ada yang namanya panjang kelas atau ada yang nyebutnya juga lebar kelas. Sama saja, yaitu lebar kelas itu atau panjang kelas kita dapatkan dari batas batas bawah kelas suatu kelas dikurang dengan batas bawah kelas sebelumnya. Jadi 145 kurang 140. Jadi panjang kelasnya sama dengan 5. Jadi masing-masing kelas ini panjangnya 5 nih. 5 gitu ya. Nah, kemudian seperti apa rumus rataannya?
Nah, rataannya sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Nah, biar lebih mudah, kita langsung ke contoh aja ya. Nah, perhatikan. Langsung ke latihannya nih. Tentukan rataan data berikut. Perhatikan, kita butuh yang namanya XI atau nilai tengah. Oke, sajikan dulu nih. XI tadi itu adalah setengah batas bawah tambah batas atas. Jadi sebenarnya XI itu sama dengan gini. 140 sebentar, oke, 140 ditambah 144 per 2. Nah, sama dengan, ini kalau kita hitung sama dengan 142. Nah, kelas berikutnya sebenarnya nggak usah kita hitung lagi adik-adik. Ini kan kita tahu selisihnya 5 ya, jaraknya 5 atau panjang kelasnya 5. Maka nilai tengahnya juga panjang jaraknya 5 nih. Berarti di sini kita dapat 147. Ini 152, 157, 162, 167, 172. Nah, ini nilai tengah masing-masing kelas. Ya, 147 dari mana? Ya, sebenarnya 145 tambah 149 dibagi 2. Nah, kemudian kita hitung dulu deh sigma F-nya nih, frekuensinya. Kita hitung ya. Sigma F-nya ini berapa sih kalau kita tambahin semua? Oke. Ini yang namanya sigma FI. Sigma FI-nya berapa? 2 tambah 4 tambah 10. 2 tambah 4, 6 tambah 14, 20, 30, 30, 42, 50. Nah, 50. Kemudian kita butuh kolom lagi, yaitu kolom FI dikali XI. Berarti ini kali ini ya adik-adik. Kan ya? 2 dikali 142 dan seterusnya. Ini kita hitung sama dengan 284. Oh ya, 2 dikali 142. Di sini 4 kali 147. Nanti kalian hitung ini semuanya 500. Sebentar adik-adik. Ini ketemunya 588. Kemudian ini 1520. 14 kali 157. Ini nanti kalau kalian hitung ketemunya 2198. Begitu seterusnya, 12 kali 162 itu 1944. 5 kali 167 itu 835. Dan terakhir 173 kali 172 sama dengan 516. Nah, ini kita total juga nih. Kita hitung nih. Tambahin, ya harus ditambahin walaupun banyak ya tetap harus tambahin. Berarti di sini sigma FIXI itu kalau kalian hitung ini dapatnya 7885. Nah, sampai sini ya baru kita hitung rata-ratanya. Maka rata-ratanya sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Nah, adik-adik terkait rumus ini sebenarnya namanya beda-beda mungkin ya. Nanti di satu buku dan buku lainnya di sekolah kalian juga mungkin nanti rumusnya beda. Tapi intinya kalian harus paham aja. Ya namanya kalian butuh nilai tengah, kemudian kalikan nilai tengah dengan frekuensinya. Namanya mungkin beda. Jadi jangan bingung ya. Di sini 7885 per 50 sama dengan 157,7. Nah, inilah rataan data yang disajikan ini. Yaitu 157,7. Jadi kalau ditanya tinggi badan rata-ratanya ini 157,7 cm. Nah, sampai sini paham ya adik-adik ya? Nah, kakak harap sih kalian dapat memahami materi dengan baik supaya pelajaran di sekolah jadi lebih mudah. Nah, sampai sini dulu adik-adik tentang statistika bagian pertama yang tentang rataan data tunggal dan rataan data berkelompok. Semoga bermanfaat buat kalian. Ingat pesan kakak, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.